Oke. Oh iya, sudah. Jadi saya baru tahu ternyata kalau di live Instagram itu ada batas waktunya, Bu. Jadi Iya, 1 jam ya dia. 1 jam gitu. Jadi Satu alhamdulillah lah, jam. nggak kerasa gitu diskusinya. Jadi apa ya, Bu ya? Kayak wadah Instagram ini jarang kan orang memanfaatkan gitu. Live streaming itu biasanya kalau saya lihat ya, Bu ya, dari orang-orang itu ketika live streaming itu kebanyakan gabut gitu kan. Mm-mm. Gabut itu kayak nggak jelas gitu loh, tapi ya namanya orang pengen mengekspresikan dirinya tuh gimana sih gitu kan. Jadi saya pengen tampil beda lah dari orang-orang gitu. Saya ingin live streaming tapi bermanfaat kayak gitu, makanya saya buat Iya. ini tadi Maana podcast kayak gitu. Tapi saya juga buat program gitu di Maana itu, sedikit menyampaikan gitu ya, bahwa Maana ini juga nanti kedepannya itu akan ada channel YouTube dan ada apa namanya, tempat-tempat yang menarik buat teman-teman untuk mengekspresikan dirinya seperti apa kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, insya Allah nanti semakin still counting lah, akan bertambah kayak gitu. Bagus itu. Bagus. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, jangan pernah berhenti untuk memberi manfaat buat orang lain. Karena Iya, kebaikan itu tidak akan pernah hilang dan kebermanfaatan itu juga tidak akan pernah rugi buat kamu. Itu pasti kalau misalkan mantap. dirasakan orang banyak, kemudian dimanfaatkan sama orang, insya Allah itu jadi ladang pahala buat kamu. Karena ini ya, cerita dikit ya. Jadi Bu Iya, Ika itu boleh kan Bu, tiap silakan. tiap tiap minggu itu awalnya di masa pandemi ini, sejak anak-anak masa pandemi itu Bu Ika, anak-anak muridnya Bu Ika dulu kan ngajar kelas 2 sebelum kelas 1 ngajar kelas 2 itu hanya 6 6 bulan, setengah semester kok, nggak sampai 1 semester sih, 1 semester nggak sampai 2 semester, jadi nggak sampai selesai. Mereka itu barusan beradaptasi sama Bu Ika, akhirnya mereka harus eh, belajar dari rumah. Nah, otomatis kan mereka baru merasa dekat sama gurunya, kemudian diputus. Nah, itu mereka secara psikologis, apalagi kalau anak kelas bawah ya, karena Bu Ika beda, pasti beda. Jadi di kelas 2 itu pasti psikologisnya tuh kayak, kok sudah ini sih, sudah naik kelas ganti guru, padahal aku masih sama Bu Ika barusan gitu kan, baru deket sama teman-teman, jadi kayak gitu, ada seperti itu. Nah itu awal-awalnya Bu Ika sempat ini, Bu Ika kan, kita aja yang dewasa itu sudah merasa yang namanya kayak apa ya, kacau lah, pandemi ini kayak gini, harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru, kondisi yang baru dan lain sebagainya, apalagi anak-anak. Mereka pikir seperti itu, mereka harus dipaksa putus, dipaksa harus bisa, dipaksa harus mampu. Kalau orang dewasa seperti kita pasti pasti bisa, tapi kalau anak-anak itu kan akan susah ya. Nah akhirnya Bu Ika Iya, punya ide, gini aja, ketemu sama Bu Ika tiap minggu, nanti Bu Ika bercerita gitu kan. Nah, akhir itu munculnya di situ, supaya maksudnya Bu Ika menjaga menjaga psikologis mereka, menjaga semangatnya mereka, supaya tidak apa ya, tidak sedih gitu loh, tidak terlalu sedih, dan mereka tetap semangat untuk belajar meskipun nggak sama Bu Ika lagi. Jadi Bu iya, Ika menyempatkan benar-benar. waktu setiap hari Minggu untuk Ketemu ketemu itu virtual atau gimana Bu? ketemu itu Zoom, ketemu Oh, Zoom. Zoom. Ya diajak Zoom untuk bercerita. Jadi Bu Ika tidak membahas pelajaran. Bu Ika misalkan kayak kakak, kayak sama sama kamu gini ya, reuni ketemu, hai ini sudah lama gak ketemu Bu Ika punya cerita, nah bercerita, mereka senang. Otomatis Hmm, kalau misalkan senang itu kan nambah imun, nambah semangat gitu iya, kan, maksudnya Bu benar-benar. Ika begitu. Nah dengan harapan supaya si anak ini, kalaupun sudah nggak sama Bu Ika, mereka masih tetap semangat untuk belajar gitu loh. Karena beneran, kalau misalkan seperti masa-masa seperti ini tuh, yang harus dijaga itu bukan hanya anak-anak ya, kita ini yang harus dijaga semangat. Semangat itu Iya, harus tetap ada gitu loh. Semangat itu harus tetap ada untuk bisa bertahan apa ke depannya dengan situasi yang seperti ini. Itu semangat tuh harus dijaga. Itu karena itu yang bisa menjaga imun kita juga, karena kita kan nggak pernah tahu ya ini sampai kapan, kita kan nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah tahu rencana Allah, tapi yang jelas rencana Allah itu pasti lebih baik buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita, ya yakin itu iya, amin, pasti yang amin. terbaik buat kita. Entah itu apa ya, entah itu kesedihan, entah itu kesenangan, karena ujian Allah itu kan bukan hanya kesedihan, tapi kesenangan pun itu kan ujian. Nah, di Iya. balik semuanya ini itu pasti Hmm, ada rencana Allah yang luar biasa, yakin itu. Kan sudah disebutkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, ya pasti. Kalau
di samping ada kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah. Semuanya datang dari Allah. Allah juga nanti yang kasih solusi. Bu Ika sih percayanya kayak Pokoknya gitu. pantang menyerah gitu ya, pantang menyerah, Iya, konsisten, iya, dan tetap karena memang semangat yang gitu. bisa yang bisa membuat kita bertahan sekarang ya itu, ya semangat kita sendiri. Dan kalau bisa, kalau kamu kayak kamu ini ya punya kayak gini ya, kita ngomong di sini. Kalau kita nggak yakin, bagaimana orang yakin dengan kita gitu loh. Kayak Bu Ika Iya. ngajar, Bu Ika nggak yakin dengan apa yang Bu Ika ajarkan. Bagaimana murid-muridnya Bu Ika mau mau bisa? Nggak akan bisa. Karena Tapi ngobrol di depan kamera itu nggak mudah, apalagi dilihat banyak orang gitu kan. iya, Bahkan loh, ya, ini iya, beban mental sendiri nih. takut takut apa namanya, takut salah ngomong atau takut salah menyampaikan Bener, gitu. bener. Ya kalau misalkan Tapi aman kita Bu, kalau masalah, live gini nggak bakal kena keciduk kok Bu. Kan sempat ada berita itu kalau melakukan live iya itu tah. sempat sempat kena ciduk gitu. Tapi Oh ada lah. enggak. Ya dulu sempat, tapi sekarang enggak gitu. Dulu kan sempat Itu yang seperti dulu, dulu. Kenapa Bu? itu yang dulu jadi ketakutannya Bu Ika. Jadi dulu itu Bu Ika takut jadi, Bu Ika takut ketika Bu Ika jadi guru, kemudian Bu Ika ditanyain pertanyaan, Bu Ika nggak bisa jawab. Gitu dulu. Sama dulu waktu saya SD kan juga gitu. Ketika diberi pertanyaan Bu Ika gitu, apa itu kalimat bahasa Indonesia itu? Ketika saya cuma diem aja gini gitu kan. Jadi kalau misalkan saya pengen jawab, saya tahu. Tapi kalau misalkan saya salah itu, ntar malu sama temen gitu kan. Ntar nilai saya Ntar kalau nggak bisa dimarahin Bu Ika gitu ya. pasti itu namanya teguran lah Bu ya. Mungkin teguran lah, bukan marah. Mungkin teguran atau Teguran iya ya. gitu ya. Sekarang kalau marah-marah online itu ntar jadi viral Bu gitu kan. Aduh, janganlah. Nah, itu yang Bu Ika masih heran itu. Aduh, gimana ya? Situasi yang seperti ini tuh sudahlah. Marah-marah ya, marah-marah ke orang. Kita itu menghabiskan energi. Kita marah itu menghabiskan energi. Apalagi yang Nah, dimarahin. seperti itu. Itu, aduh, buat apa juga dimarahin? Saya, Bu Ika waktu itu lihat itu sampai, ya ini ngapain? Ini kok dimarah-marahin? Kok lucu gitu loh. Tapi Terus sebenarnya Bu Ika ketika saya lihat, lihat video itu saya kira apaan sih kok ospeknya bawa ikan pindang gitu kan, ternyata oh ikan pindang pindang gitu kan. Jadi pindah. jadi Iya. kayak jadi peran penting seorang milenial gitu ketika memanfaatkan sosial media gitu kan harus inovatif tadi kan Mm, poinnya. Dari inovatif kenapa? Karena kebanyakan dari era kita gitu anak-anak milenial itu kesulitan dan bingung gitu untuk aku ini kreatif gimana sih. Bahkan ini ya Bu, yang viral itu yang Dading Bang Oleh, tahu nggak Bu, yang sempat viral di Bandung itu, yang Apa dia itu? jual makanan gitu, Dading Bang Oleh yang rasanya ingin seperti menjadi Iron Man. Pernah nggak Oh, Ibu? nggak tahu itu. Bu Ika kok nggak tahu ya? Ini berita berita yang baru Bu, itu berita yang baru. Jadi ketika Iya dah. Dading Bang Oleh itu viral itu kan karena apa ya, karena nggak sengajanya dia untuk memviralkan itu kan disuruh temennya ketika untuk mempromosikan ini loh aku ada kue tapi promosikan gitu. Jadi dia tuh kayak sekedar ngomong. Oh, sebentar. Dia berjualan kue dengan menggunakan baju Iron Man ya? Iya itu dia pakai baju Oh Iron Man iya. karena Ah, ah, ah. dia mempromosikan itu. Jadi dia bilang gini, oh Iya. itu rasanya seperti ingin menjadi Iron Man gitu. Itu kan salah satu celetuk sederhana tapi ngena gitu ke teman. Jadi kayak positif gitu loh Bu. Jadi energi positif Iya, tuh sampai ke benar. masyarakat, bahkan sampai ke Ridwan Kamil itu menjadikan si Odading Mang Oleh ini pelopornya itu sebagai kamu dulu jadi pelopor ya kuliner di khas Jawa Barat kayak gitu. Dia diangkat mungkin itulah jalan-jalan Allah buat dia ya gitu kan. Jadi kan Mm-mm. jalan-jalan Allah untuk hambanya itu kan beda-beda gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. kamu bisa mendapatkan itu dengan baik, dengan sebaik mungkin gitu kan, otomatis oh itu apa ya? Yang kamu petik itu yang kamu dapat gitu kan. Kalau kamu metiknya Mm-mm. baik, kamu akan dapat kebaikan kayak gitu. Nah, ketika ya ini tadi untuk teman-teman milenial ketika memanfaatkan sesuatu itu alangkah baiknya dicerna terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu seperti itu. Jangan langsung kayak aku mikir gitu, apakah ini nggak ada rapatnya dulu atau nggak ada koordinasi dulu sama seniornya atau sama pembinanya gitu kan, minimal kan ya ada diskusi terlebih dahulu ketika sebelum mengajukan seperti itu. Apalagi ini efeknya pendek. Iya. Dia juga mahasiswa baru. Ini kita bukan menyindir ya, Mm-mm. tapi sebagai pembelajaran untuk kedepannya gitu kan. Apalagi efeknya juga banyak dan
yang ditimpa juga negatif gitu kan. Ya seperti itulah ironinya negeri ini Iya. kalau saya bilang itu. Iya, ini Bu Ika mau nyapa-nyapa dulu ya. Ada Yuk Dija, ini temannya Bu Ika. Ini Yuk Dija. Oh Ada ya, Bunda Amanda Rafa, ini wali Bu murid. Nita, selamat Ada, datang. oh Bu Anita, ada Rafli. Oh Rafli ini alumni juga. Kaila Arda, ini Kaila Arda. Rafli siapa Bu? Mungkin saya Rafli kenal. Imansyah itu dulu muridnya Bu Ika, itu adik Oh, kelasmu. adik kelas saya. Adik kelasmu. Iya, nggak ngerti. Iya, jadi Sekarang rapat banyak. ya itu banyak. Jadi Iya, gimana Bu? kayak Bu Ika tuh heran ya. Lihat itu tuh dia itu justru mereka itu malah mematikan semangatnya para mahasiswa baru kalau menurut mereka. Itu mematikan luar biasa loh itu. Maksudnya bentakan-bentakan seperti itu udah nggak zaman gitu loh. Sekarang itu udah nggak zaman dengan seperti itu menurut mereka. Apalagi mereka bentak-bentaknya secara online. Hello. mereka tuh lihatnya itu kayak ini apa sih anak ini? Jangan-jangan mereka itu juga ini korbannya pandemi gitu loh. Korbannya pandemi yang apa ya? Jadi Kadang-kadang kan kita jengkel gitu jadi marah-marah gitu kan. Akhirnya hmm, ada pelampiasan dimarahin lah dia. ya itulah salah satu menyelenggarakan suatu acara tanpa koordinasi terlebih dahulu. Akhirnya impactnya itu Mm-mm. ya masyarakat yang menilai, bukan bukan dia yang menilai gitu kan. Jadi ketika viral, sekarang gini loh Bu, ketika sekarang ini kalau misalkan ya kita buat suatu video gitu, di-upload dan itu viral, itu kan yang menentukan viralnya itu ke masyarakat gitu kan. Entah viral Mm-mm. itu positif atau viralnya negatif gitu kan. Jadi Mm-mm. kita bisa memilih gitu. Ibaratnya contohnya ketika kita buat diskusi kayak gini, itu masyarakat sama Mm-mm. viralnya ini kemana nih, ke positif atau negatif gitu kan. Saya harap Mm-mm. positif karena diskusi kita ini sangat bermanfaat. Positif ini. Ini kayak reuni guru ketemu muridnya. Sama teman-teman juga yang baru bergabung gitu, sama Iya. murid juga yang bergabung itu masya Allah gitu kan, luar biasa gitu. Mm-mm. Jadi Iya, ini seperti itu. ada ini Ika Haritama ini Hai Ayi, ini temennya Bu Ika kuliah dulu ini zaman kuliah. Yuk DJ tadi Oh, juga itu. mantap lah Temen Bu semua Ika kuliah dulu. di tempat yang sangat dirahmati Allah ya gitu kan, makna Mm-mm. podcast seperti ini. Semoga apa namanya Bener. nggak kapok untuk diajak kolaborasi gitu kan. Mm-mm. Next episode coba dibawa Becky-nya Bu, pengen Oh lihat gitu itu ya. kayak gitu kan. Nanti yang ngomong Betul sama deh. Becky. Ya ntar Kenapa? di sini bisa mendongeng gitu di sama Becky, mungkin adik-adik atau teman-teman kan pengen lihat gitu kan gimana sih didongengin sama Bu Ika kayak gitu kan, Iya, via nanti kira-kira nggak bosen ya lihat Bu Ika terus gitu ya? kenapa? Kira-kira nggak bosen gitu ketemu lihatnya Bu Ika terus gitu. Enggak, nanti Tamunya mungkin Bu Ika. next episode lah kita buat kan Iya, bisa, soalnya oke. insya Allah beberapa teman yang sudah saya calling gitu kan jadi gini, ketika membuat acara itu alhamdulillah waalaikumsalam Bu, temennya Ibu. Ya, oh ya, Waalaikumsalam Yi. Iya. Makasih ya udah gabung Ayi. Mantap mantap. Jadi ketika saya buat acara podcast ini, saya tuh berusaha untuk merangkul teman gitu. Teman tuh nggak hanya di Surabaya aja, tapi saya juga punya teman yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Kemarin itu yang podcast pertama itu ada teman dari Jakarta kayak gitu. Saya ajak Dari Jakarta. untuk ya gabung. Nah, insya Allah nanti untuk yang podcast selanjutnya itu ada lagi di berbagai daerah gitu. Jadi saya nggak memilih dulu di teman Surabaya. Karena apa? Bukannya saya emang membatasi, enggak, tapi saya ingin memperkenalkan dulu kepada teman-teman bahwa ini loh kita silaturahmi bareng. Ini siapa kayak gitu. Jadi memperkenalkan, oh, jadi kayak ada jaringan relasi yang masuk gitu kan. Semua aja bisa Iya, bermanfaat untuk semuanya gitu kan. lanjutkan pokoknya. Ya, alhamdulillah motivasi. Mantap deh Oh, ini. salam-salam buat sampaikan salam buat itu Bu, guru-guru. Oke, insya Allah disampaikan. Itu wali kelas saya kelas 6, Pak Didi. Siapa? Pak Didi. Pak Didi. Pak Dudi. Pak Dudi. Pak Dudi. Oh iya. Guru Iya, matematika. iya, Guru tadi matematika. itu ini, tadi itu ketemu sama beliau, terus Bu Ika sempat ngomong juga, nanti malam saya ada live Pak sama ini si Anas Amrullah, kenal nggak? Oh iya itu umur dulu ya, anu Pak ya, iya salam-salam Bu Ika, ya lupa aku Pak Dudi ya, Pak Pak Didi. Marsudidono ya,
Iya itu ngajar matematika yang emang dikenal keras dan emang anak-anak itu harus tuntut paham gitu kan matematika yang diajar beliau kayak gitu. Jadi saya Masa ingat itu. keras? Tapi kan karakter beliau itu unik gitu. Jadi saya sempat paham tuh. Dulu Ah, kan saya nggak suka matematika, tapi ketika beliau sampai dipukul penggaris itu kan pernah gitu. Tapi kan sebuah teguran gitu kan. Tapi pasti sampai pernah ya? dulu tuh penggarisnya itu masih coklat panjang itu. Iya kan Bu, yang coklat panjang, Iya, ah. yang kalau patah ngambil di TU. Iya, sama lah. Sekarang juga masih gitu. Kalau penggarisnya patah ngambil di TU, kalau misalkan spidol atau penghapusnya hilang, coba Sudah ambil TU. habis, penghapus juga ambil di TU. Padahal spidolnya itu nggak hilang, Wah, ada yang ambil itu. iya, ada yang ngambil pasti itu. kerjaan kerjaan Akhirnya anak-anak setiap zaman anak dulu. suruh bawa spidol sendiri-sendiri. Oh iya, gue sendiri Bu. Iya, di zamannya Bu Ika itu sampai ada karena apa ya? Mereka bawa sendiri-sendiri. Kadang kalau misalkan ini kalau Bu Ika itu apa ya? Itu si Rafli itu yang merasakan. Pak Dudi 6C itu loh, Alis Oh loh. iya, Berarti. kelasku Oh iya, ternyata. sama kamu Talis. Iya teman kelas. Ya I- kalau Pak Dudi itu berarti teman sekelas. iya sekelas. Iya, Teman ini sekelas. loh bahas penggaris kayu katanya. Iya Katanya penggaris kayu. muridnya Bu Ika. Iya penggaris kayu. Sampai sekarang juga penggaris kayu. Tapi itu Sampai penggaris sekarang masih kayunya penggaris kayu. penggaris kayu yang legend. Jadi anak-anak itu ingat, penggaris kayu ini pernah pernah kena siapa nih gitu kan. Jadi kayak kayak kita kayak gitu. Penghapusnya masih itu nggak? Masih Ada sejarahnya itu. Kenapa? iya. Jadi penghapusnya masih bentuknya sama nggak Bu? Yang ada item-itemnya kalau digores itu ditempelin ke Ya, pipi anak iya gitu. iyalah. Bener nggak? Jadi kan gitu kan. Jadi dulu saya pernah sih kalau habis ngapus papan tulis gitu kan, ketika temen Terus dibuat tempel-tempel gitu ya. enggak Iya. saya coba deh lihat ini kok ada item-itemnya padahal nggak ada kan akhirnya dia ketika dekat aku kenakin gitu ke ya namanya usul wajar lah Bu gitu kan. Iya, iya, iya. Ya kan banyak kalau kita mau bahas itu, aduh, banyak panjang gitu nih. Berarti 6 tahun itu banyak cerita gitu kan untuk kenang-kenangan zaman dulu gitu. Iya, pasti banyak cerita. Ada positifnya, ada negatifnya. Kayak tadi memang bener kalau kita guru itu kan maksudnya kalau ada sedikit-sedikit hukuman atau apa itu pasti buat kalian juga gitu, bukan karena kita terus nggak seneng atau apa gitu. Jadi diusahakan sih nggak sampai ya. Tapi kalau misalkan memang iya, berarti memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi Mantap kalau mantap. kalau Pak Dudi sampai Pagi. mukul, coba besok tak tanya ini. Pasti Pak Dudi dapat salam gitu ya. Dapat dapat salam penggaris salam. kayu dari Amru, dari Asra, Dulu saya ketua kelasnya penggaris Bu. kayu. Ketua Oh kelasnya. iya, tak bilangin. Tak bilangin Pak Dudi nanti. Pak Dudi dapat salam dari Astra, penggaris kayu. Mantap mantap. Dulu itu Bu ya sedikit cerita Bu ya. Jadi dulu itu 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya jadi ketua kelas terus tuh. Ya kan? Habis itu ada Iya, cerita iya, gitu iya. kan. Ketika kelas 1 Bu Tita, kelas 1 2 Bu Tita, kelas 3-nya Bu Dian itu kan. Bu Dian itu saya sempat kena marah Bu Dian. Karena apa ya? Karena nggak ngerjain PR bahasa Indonesia kali itu. Aku ingat itu, kamu ini ketua kelas. Ya, aku cuma diem, iya Bu aku lupa Bu. Habis itu ada Bu Lestari. Bu Lestari. Bu Lestari itu guru Iya. matematika sama kesenian kalau nggak kesenian Bu ya, yang Bu Lestari itu Bu ya. Aku nggak hafal waktu dulu. Jadi Bu Lestari itu juga sempat ya sempat kena tegur kayak gitu. Ya wajar lah kayak gitu. Terus yang kelas 5 itu Pak Purnomo, Pak Edi Pur. Oh, kamu di kelasnya Pak Pur ya? 5B, Bukan di Bu Anik ya? Bu Anik, bukan Bu Anik tah? bukan Bu Anik itu 5C kalau nggak salah atau 5D ya. Saya lupa itu. 5C kalau nggak salah Bu Oh, Anik Bu. oh dulu Pak Pur. Iya Dulu Pak kamu Pur, Pak Pur ya? Pak Pur 5B. 5B. Oh, iya, iya, iya. Itu Iya, dulu iya. saya ingat itu yang Pak Pur guru sejarah itu ketika menjelaskan kerajaan Sriwijaya itu saya kena marah sama Pak Pur gitu kan. Ketika Pak Pur tanya, ada yang tahu kerajaan Sriwijaya gitu, saya itu nyeletuk Bu ya. Nggak tahu Pak, saya taunya klub sepak bola Sriwijaya FC gitu. Saya bilang, aduh, saya langsung suruh maju. Ditegur. Jadi, Ya nanti tak sampaikan Pak Pur. iya, jadi ada komunikasi sendiri, nggak tahu ya, mungkin ya emang saya orangnya agak sedikit usil gitu kan, makanya langsung apa Sriwijaya FC kayak gitu. Iya Pak, maaf Pak, saya Iya. nggak tahu kayak gitu.
Habis gitu Kalau sama Bu Ika nggak ada keunikan tersendiri, nggak ada ya? ada dulu waktu itu bahasa Oh ada Indonesia. dah ya. Ada. Pokoknya setiap guru satu-satu ya, Bu ya. Ada Pak Endi juga. Pak Endi, oh Pak Endi juga. Kalau nggak salah, kalau sama Bu Ika itu waktu waktu pembelajaran ya Bu bahasa Indonesia. Saya sempat kena tegur sama Bu Ika kan karena nggak paham atau nggak ngerjain PR. Iya itu Aduh, Agi oh guru ya SD kita. ini guru SD kita loh, bukan guru TK. Bu, Pak Mus Bu masih di Muhammadiyah. Iyalah, masih Pak Mus masih masih ada. masih ada. Ya. Kira-kira kamu tahu nggak, masih inget sama Bu Ika apa enggak ini? Katanya guru guru SD kita bukan guru TK kamu kayak. Ini agak Febiagi. lupa ingat Bu Agi ini. Kalau Febiagi gitu secara lengkap tahu, tapi kalau misalkan dipanggil Agi ini agak lupa. Coba nanti tak lihat wajahnya lagi nih. Tapi wajahnya sekarang beda Bu. Nggak tahu lagi nanti kalau dia pasang foto yang bisa dipahami. Masih denger Bu. Kayak gitu. Iya. Bu Bu Titin Titin. masih ada. Oh, Bu Titin udah nggak ada, Bu Titin. Bu Titin udah pindah. Bu Titin karena PNS jadi pindah di SD negeri, nak. Oh kayak gitu. Makanya Ya, dolan Lis ke sekolah, Lis. ya buat teman-teman Alis untuk nih. menyampaikan pesan-pesannya bisa disampaikan sebelum nanti closing. Nanti Iya, ini sebelum berakhir lagi nih. insya Allah nanti next ketika ada waktu bisa kolaborasi lagi dengan Bu Ika. Mungkin buat guru-guru lain Bu, ketika ingin kolaborasi bisa nanti calling saya, bisa nanti Oke, sampaikan. iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Ini bagus, bagus. Ini ajangnya Saya bagus masih sekali kecil untuk lucu, menunjukkan. sekarang muka saya maaf ya. Iya. Kenapa? Agi, saya masih kecil lucu Bu, sekarang muka saya mafia hitam. Emang gitu Agi, dia kocak gitu. Bisa. Iyalah, sekarang sudah gede-gede, ya kan? Ya udah Iya, nggak lucu lagi. iyalah. Sekarang udah pubertas juga, udah beda semua gitu kan. Iya, udah dewasa. Ini bukan remaja lagi nih yang Bu Ika aja omong, ini sekarang anak-anak udah dewasa semua ini. Udah beranjak dewasa, bukan remaja lagi. Udah Makanya kalau sempat bingung kemarin sama Asra, ini Bu Ika manggil apa gitu kan. Agak bingung soalnya ini sekarang yang dia diajak omong ini bukan anak SD lagi, ini sudah dewasa. mantap. Ya alhamdulillah, semoga nanti kedepannya bisa sehat-sehat terus ya buat Bu Ika, buat guru-guru Ya, juga. sama-sama buat Asra juga. Salam buat ayah ibunya. Siap. Salam juga buat guru-guru di SD Mulia 4 Insya Surabaya. Allah ya. Nanti Sehat kalau terus, semangat misalkan terus gitu. sudah pulih, dolan-dolan bikin reuni ke sekolah. Alis Sebiagi datang ke sekolah. Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu, rencananya Bu, nanti saya teman-teman tuh kalau misalkan waktunya pas gitu kan, dari 2 reuni itu saya mau, ketika saya buat yang kedua ini, saya namain temanya last reunion gitu. Namanya reuni Oh, terakhir last gitu. reunion. Jadi Oh, ketika itu teman-teman tanya kapan sih reuni Akbar kita? ya. Nanti itu reuni Akbar ya, besar gitu. Reuni dari mulai tahun angkatan berapa gitu, atau cuma satu angkatan aja? Kalau saya sendiri sih memfokuskan untuk perangkatan saya dulu Bu. Kalau reuni akbar nanti Hmm, mungkin dari senior atau orang tua wali murid yang ranahnya di sana gitu. Jadi mungkin koordinator angkatan 2010 nanti bisa melalui saya gitu sama teman-teman gitu. Jadi biar mempermudah silaturahmi dan mempererat alumni Mudipat lah seperti itu. Kayak gitu. Iya, ini Hai Aizel. Aizel ini adik kelasmu. Ini muridnya Bu Ika dulu juga. Tapi sekarang sudah kelas SMP. Mantap, mantap. Semangat terus buat itu Ezel ya. Buat teman-teman yang udah bergabung, tetap semangat meraih mimpi, jangan putus asa, harus selalu aktif, jangan pasif gitu ya, karena milenial ini sangat keras gitu kan. Jangan tunggu untuk datangnya keajaiban gitu kan, karena itu sangat mustahil gitu. Mungkin ada terakhir Bu, Pokoknya, sepatah Bu, gitu. jadi ini ada satu ini ya ungkapan yang Bu Ika pegang itu dari Andrea Hirata itu. Bu Ika apa kabarnya? Oh baik Aizel. Apa kabar Bu Ika? Halaris, iya baik. Halaris ini siapa ya? Ya baik, baik, baik. Nah alhamdulillah sehat. Iya, dari Andrea Hirata ya. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jadi
Dalam hidup itu wajib bermimpi. Kita harus punya impian, harus punya, karena impian itu yang membuat kita punya tujuan. Nah, sedangkan kalau kita sudah punya tujuan hidup, itu yang membuat kita semangat untuk menjalani hidup, gitu loh. Dan kemudian yang kedua itu bermimpilah dan berdoalah, karena Allah itu akan memeluk mimpi-mimpimu. Selagi kamu punya impian apapun itu, ya nggak harus yang tinggi-tinggi lah. Kayak tadi mungkin Bu Ika bilang bermanfaat buat orang lain lah, apapun itu, langkah sekecil apapun yang kita lakukan, kita berusaha untuk bisa bermanfaat buat orang lain, itu sudah impian, udah. Nah, selanjutnya biarkan Allah yang apa ya, melanjutkan semuanya. Allah yang menentukan semuanya, karena kalau kita melakukan apapun itu karena Allah, insya Allah lebih mudah dan lebih ringan jalannya, lebih Nah, enak lah gitu. ya luar biasa sekali ya sepatah kata dari Bu Ika ini. Kalau bisa saya sambung tuh ada dari sepatah kata dari Bung Karno gitu kan. Bermimpilah kamu setinggi langit. Jikalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Oh Jadi ya, ya sip. kan, dari Bung Karno, saya lanjutkan gitu biar teman-teman ketika Iya, closing tuh oke. semangat. Jadi kan Iya, enak gitu. Teman-teman. Kenapa Bu? dan yang terpenting itu jangan sombong ya, jangan sombong. Beneran Iya, jangan sombong. Jadi kalau ada kata pepatah Jawa itu ojo rumongso iso, tapi iso o rumongso. Jadi jangan merasa bisa, tapi bisalah merasa. Kalau iya. oh saya ini masih kurang, oh saya masih ini. Nah, kalau kita selalu bisa merasa seperti itu, kita akan peka sama orang lain dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan terus belajar, kayak Asra ini terus belajar, bagus itu, terus belajar, terus mengembangkan diri, terus gini, jangan menyerah sama keadaan. Allah kasih seperti ini, kita cari apa apa ya, memaksimalkan kemampuan yang diberikan Allah. Nah, memaksimalkan kemampuan kita. Kalau kamu bisa bermanfaat di bidang misalkan kayak Ibu Ika mungkin mendongeng karena keahliannya mendongeng, ya disitulah dimanfaatkan. Asra punya keahlian di entertain seperti ini, menjadi penggerak teman-temannya, manfaatkan itu untuk bisa memberikan manfaat buat orang lain. Pokoknya jangan berhenti berbuat baik, yes. Tetaplah jadi orang baik, bermanfaat. Mereka kalau pesan seperti itu. Jadilah anak yang bermanfaat, jadilah anak yang baik, ya. Generasi Islam yang solih-solihah membanggakan. Rizky Ervanda. Oh iya Rizky. Iya, Dia iya, kan murid iya, Ibu iya, hai. Rizky Arvanda gitu. Lah Ibu udah Iya. inget. Aduh, iya, iya. Ini murid-murid, Masya Allah, gini ini jadi kangen semuanya nih, Gelsi. Aduh, murid-muridnya BK semua. Jadi kan bisa refleks ya tadi biasa silaturahmi ketemu kan kayak flashback gitu ya lah. Ada suatu ketertarikan sendiri kayak gitu. Jadi luar biasa sekali bincang-bincang dengan Bu Ika gitu, dengan tema yang sangat luar biasa, motivasi dari Bu Ika. Semoga Iya. teman-teman yang bergabung dari awal sampai akhir, yang bisa bertahan dari awal sampai akhir, maupun yang dari awal bergabung tiba-tiba mau closing udah nggak hadir, Putus, tetap terus kita putus doakan. lagi, terus nyambung Iya, lagi sekarang ya. kita tetap doakan semoga menjadi yang terbaik gitu buat semua orang. Yang penting itu negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Setidaknya kita itu bisa memberikan manfaat untuk semua orang kayak gitu kan. Kalau misalkan isinya di negara kita ini tuh saling cacian atau negatif, itu kan menjadi sesuatu hal yang nggak baik kayak gitu. Jadi semoga kalau kamu di IPAT, aku pasti nyariin Bu Ika dan itu. Sip. Ditunggu ya. Karena ini tadi Bu Ika ini jadi nyambung lagi ya Seraya. Ini masih ada, ini sudah jam 9 loh gitu. Jadi satu kebahagiaan ya, anak-anak ya yang di sini yang sudah gabung, murid-muridnya Bu Ika dulu, alumni. Salah satu kebanggaan, salah satu kebahagiaan guru itu adalah ketika kalian itu melihat kalian tuh sukses, ketika melihat kalian tuh berhasil, ketika melihat kalian tuh sehat, walafiat dan bermanfaat buat orang lain. Dan yang terpenting adalah kalian kembali ke sekolah dan mengingat kami, itu luar biasa, Nak. Ya, jadi jangan khawatir. Ayo datang ke sekolah, kita sharing ya, sama seperti Asra ini, Mas Asra ini, dengan senang hati Bu Ika. Nah itu kan juga menjadi ingat dari quotes-nya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadilah kamu dokter, insinyur, profesor, tapi kamu harus kembali ke Muhammadiyah gitu kan. Ke Muhammadiyah. Jadi ketika nanti teman-teman atau para alumni dan senior ketika karirmu sudah bagus itu, tetap kalian harus ingat sama sekolah kalian seperti itu. Itu kan seenggaknya kita bisa menjaga jarak di antara guru kayak gitu kan.
dan Mm-mm. menjaga sekolah gitu kayak gitu. Poin pentingnya seperti Ya. buat Pak Ikul, Pak Yes. Ikul yang jadi kepala sekolah sekarang Iya, Pak Ikul, Pak Saikul Islam ya, yang jadi kepala sekolah sekarang. itu ini ada lagi Bu, ketika terakhir ya. Jadi saya Hmm. itu buat acara di TMB itu ada 3 kali. Yang 2 kali itu reuni, yang 1 kalinya itu Bu, deklarasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Oh Universitas iya, Surabaya. itu di sana juga Jadi ya, di TMB juga ya. di TMB juga. Jadi itu Mm-mm. alhamdulillah saya mempelopori berdirinya IMM di Ubaya Bu. Ubaya pendidik Hmm, terkenal nah kan, universitas itu. itu tuh jadi bangga gitu loh jadi gurunya, bangga Itu tuh gitu loh. kayak enggak, saya itu pertama kali yang ingin mendirikan IMM di Ubaya itu ingin apa ya, menghilangkan statement dari semua orang bahwa Ubaya itu kebanyakan orangnya Chinese kayak gitu kan. Nggak ada Iya, culture iya, Islam, nggak ada culture Islamnya, atau kebanyakan dikuasai ya Chinese seperti itu. Jadi saya apa sih ini suatu tantangan sendiri buat saya ketika saya mendirikan IMM. Itu juga saya motivasi dari Pak Ikul Bu. Jadi Pak Ikul tuh memberi motivasi, kan wow suaminya keren. istrinya itu Bu Rimba ya. Iya, Beliau Bu guru Rimba, di iya. SMA. Di SMA Beliau guru di Muhammadiyah 2 SMA. ya. Nah, Bu Rimba SMA Muhammadiyah itu 2. pelopor pendiri IMM di UNER. Kayak gitu. Jadi ceritanya, Oh, luar biasa. jadi saya mendapatkan energi positif dari Pak Ikul, motivasinya Bu Rimba, terus Pak Ikul Oh, saya gitu kan. Jadi saya bilang ke Pak Ikul waktu itu, Pak, saya pengen nanti mendeklarasikan IMM Ubaya di TMB. Nanti motivatornya Pak Ikul ya. Alhamdulillah oh semuanya itu iya ya. jadi Pak Wah, Ikul di ya TMB gitu. gitu ya harus. Kayak gitu. Itu kan Makanya kok sesuatu yang ini iya, luar biasa itu terserah. Dan Bu Ika juga terima kasih sekali Bu Ika dijadikan apa ya pembicara atau tamu pembicara di ya sini. Alhamdulillah di Ma'ana Podcast. Semoga Ma'ana ini nantinya bisa ini ya, bisa memberikan manfaat buat banyak orang, bisa siap. berkembang, sukses sesuai dengan impian kamu tadi bisa di apa mungkin nanti di channel YouTube atau dimanapun ya. Yang penting adalah bagaimana caranya supaya apapun yang kita lakukan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun Benar. ya, sekecil apapun itu. Meskipun sekarang mungkin kita ya ini lagi live cuman misalkan 8 orang, it's okay. Mungkin dari 8 orang itu nanti yang akan mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita dan itu yang mereka kemudian menyebarkan. Nah, seperti itu. Tapi It's nanti okay. bisa itu Bu, nanti ketika share ini walaupun 8 orang nanti bisa luas lagi. Kenapa? Karena bisa di save dan nanti itu Di bisa itu ya. iya di-upload kayak gitu. Jadi orang yang Iya, nggak bisa join bisa melihat secara luas. Itu bisa lihat gitu secara ya. luas. Jadi bisa Ya. tahu ya Bu Ika yang mana gitu ya. Siapa tadi yang nggak tahu Bu Ika guru TK gitu? Oh, ini ini suaminya Bu Ika ikut Suaminya join. Bu Ika. Ya itu bawah. Ini Oh, Bu Tia. Nah, Bapak. Bu Tia Dian Setia ini Bu Tia. Bu Tia ini adalah guru BK. Guru BK. Oh, guru Ini Bu Guru Tia Dian Setia. Terima kasih Bu Tia bergabung. Ada Bu Anggi tadi juga. Itu guru bahasa Inggris dulu. Ini yang bawah ini suaminya Bu Ika. Mantap suaminya Bu Ika. Ya. Pak Farid dulu Ini- masih ada Bu ya? Pak Farid guru BK. Pak Farid ada, Pak Farid ada. Masih Pak tetap guru Farid guru BK, BK. tapi sekarang berkolaborasi sama Bu Dian Setia ini, Bu Tia. Oh, Sekarang. Bu Jadi Dian ada Setia. 2 guru BK-nya sekarang. Mantap, mantap. Ya, semoga buku terus buat teman-teman ya di tengah pandemi ini. Oke. Semoga dari apa yang kita bincang-bincang ini, bincang asik ini ada semangat ya dan energi positif Benar. buat Iya, harus. ini Harus. untuk viewernya saya bilangnya sobat mana gitu ya. Jadi untuk sobat Iya. mana bisa mendapatkan semangat lagi gitu kan dalam menggapai mimpinya gitu. Jadi tadi kuncinya ya konsisten, semangat, terus jangan mudah menyerah kayak gitu. Bu Ika, Benar. Jangan sombong. ya Jangan sombong. jangan sombong, itu penting, jangan sombong, harus Oh, rendah penting banget itu. kayak gitu. Terima kasih Bu Ika, sudah 1 jam lebih ya, 30 menit. 1 jam lebih gitu. Jadi, Iya, terima kasih juga buat tapi nggak Asra terasa juga waktunya. Mana. Iya. Buat anak-anaknya itu anaknya Bu ya, Iya, ini loh. Dari tadi pingin muncul aja dari tadi. tetap semangat buat anaknya itu. Ini di Mudipat kan sekolahnya Bu, anaknya ya?
Iya, semuanya ini Mudipat yang dulu. Ini yang besar alumni Mudipat tapi sekarang di SMP negeri sekarang. Oh, mantap, 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 mantap. Ya, tetap semangat untuk semuanya. Bu Ika, terima kasih. Semoga Mm. lain waktu Ya, kita bisa terima kasih bersalam ya. juga Sra untuk kesempatannya. Oke. Sehat selalu. Buat Sobat Mana, terima Ya, kasih di episode 2 kali ini bersama Bu Ika. Tidak terasa sudah sampai di ujung acara. Sampai ketemu iya. di episode ketiga. 5, Oke. 4, 3, 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih. Iya.